kita akan masuk bab 2, belajar tentang klasifikasi makhluk hidup. Nah, ini tujuan pembelajaran yang kalian akan capai ya. Yang tadi saya sudah sampaikan. Kita langsung saja ke materi. Kita masuk ke bagian section 1, yaitu ciri-ciri dari makhluk hidup. Ini ciri-ciri makhluk hidupnya ada 8 ya. Bernafas, memerlukan makan dan minum, bergerak, tumbuh dan berkembang biak, 5 berkembang biak, 6 peka terhadap rangsang, mengeluarkan zat sisa, dan ke-8 adaptasi. Kita bahas satu persatu dulu. Sini bernafas ya. Pada dasarnya setiap makhluk hidup itu memerlukan atau selalu melakukan kegiatan bernafas ya sehari-hari, karena kita membutuhkan oksigen ya, dan mengekskresikan karbon dioksida atau CO2. Kemudian yang kedua itu memerlukan makan dan minum. Makanan di sini sebagai sumber energi untuk pertumbuhan dan regenerasi sel yang rusak. Kemudian di sini air berfungsi sebagai zat pelarut atau katalis ya. Nah, kemudian di sini manusia dan hewan itu memperoleh makanan sangat bergantung pada makhluk hidup lain, yaitu contohnya itu makhluk hidup heterotrof ya namanya, yaitu contohnya seperti manusia, hewan ya. Jadi dia tidak bisa memproduksi makanannya sendiri, jadi dia harus bergantung pada makhluk hidup lain. Kita kan kalau mau makan pasti kita makan dari makhluk hidup lain kan. Misalnya kita makan dari tumbuhan, makan dari hewan, ya tidak bisa membuat makanan sendiri. Kemudian ada jenis kedua yaitu makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri, yaitu bersifat autotrof. Itu contohnya seperti apa? Yaitu tumbuhan ya. Tumbuhan di sini karena dia memiliki zat hijau daun dan dia dapat melakukan proses pembuatan zat makanannya, yaitu dengan cara fotosintesis. Yang ketiga itu bergerak ya. Jadi manusia dan hewan bergerak secara aktif, artinya disertai dengan perpindahan. Jadi alat gerak hewan di sini, alat gerak makhluk hidup di sini terbagi menjadi beberapa ya di sini. Itu kaki pada sebagian besar vertebrata. Vertebrata ini seperti contohnya kijang nih ya. Jadi dia bertulang belakang. Jadi masih umum lah ya, misalnya bentuk alat geraknya. Kemudian sirip pada ikan, kemudian sayap pada burung, kemudian kaki semu ya, pada amoeba. Nih, kaki semu itu ini ya. Jadi dia dapat bentuknya abstrak, jadi dapat merubah-rubah bentuknya amoeba ini untuk bergerak. Kemudian selanjutnya ada flagel. Flagel ini. Flagel itu yang mana? Ini yang di belakang nih ya, seperti buntut ini atau bulu cambuk. Yang seperti ekor. Nah, kemudian yang selanjutnya itu ada bulu getar atau silia ya. Ini contoh Paramecium caudatum ya. Ini alat geraknya itu yang bulu-bulu yang ada di sekitar yang mengelilingi yang atau membungkus bagian tubuhnya paling luar ini ya. Itu alat geraknya. Bagaimana dengan tumbuhan, Pak? Apakah juga bergerak? Tumbuhan itu juga bergerak ya. Itu sini saya kasih contoh ada 2 saja ya. Itu ada hidrotropisme, yaitu gerak rangsangan dari sumber air, yaitu jadi akar sini bergerak menuju ke arah sumber air ya. Kemudian ini ada seismonasti, yaitu gerak dengan rangsangan berupa sentuhan. Jadi ini contohnya ini tumbuhan putri malu, ketika disentuh atau dengan kita berikan sentuhan, dia akan bereaksi ya, akan menutupkan bagian daunnya.
Jadi ini adalah salah satu bukti bahwa tumbuhan itu juga bergerak. Kemudian tumbuh dan berkembang. Nah, di sini dibedakan ya antara tumbuh dan berkembang. Ini pertumbuhan itu di pertambahan dapat dilihat dari pertambahan ukuran, volume, tinggi, dan massa. Jadi intinya yang dimaksud dengan pertumbuhan ini itu dapat diukur ya, sesuatu yang dapat diukur. Kemudian atau dapat dinyatakan dengan angka. Kemudian di sini perkembangan itu mengacu pada proses menuju kedewasaan. Misalnya contohnya perkembangan otak, atau misalnya contohnya bayi. Jadi misalnya umur 1 tahun dia sudah dapat berbicara, atau umur 1 tahun dia dapat berjalan. Di situ dia melakukan perkembangan pada otaknya, kemudian sudah ada kemampuan berbicaranya ya. Nah, kalau yang kemampuan berbicara itu kan dia tidak bisa dinyatakan dengan angka ya, atau dengan satuan, jadi atau tidak bisa diukur. Oleh karena itu dia masuk dalam kategori perkembangan. Kemudian di sini ada selanjutnya itu ciri makhluk hidupnya berkembang biak ya. Itu kemampuan makhluk hidup dalam menghasilkan keturunan. Tujuannya apa? Untuk melestarikan turunan agar tidak punah. Jadi di sini ini contohnya amoeba tadi, dia berkembang biak dengan aseksual atau tidak melakukan perkawinan ya, dengan melakukan pembelahan tubuh. Kemudian di sini ada buaya ya, dia bertelur. Kemudian ada yang melahirkan dan ada yang bertelur dan melahirkan, atau ovovivipar. Jadi ada vivipar, ovipar, ovovivipar ya. Itu di SD pasti kalian sudah pernah belajar tuh. Kemudian ciri makhluk hidup yang selanjutnya itu ada peka terhadap rangsangan atau iritabilita. Sini sifat ini adalah wujud reaksi terhadap perubahan yang terjadi di sekitarnya. Rangsangan yang dimaksud bisa berupa cahaya, sentuhan, suara, panas, dingin, bau, dan rasa. Nah, ini contohnya pada kasus yang di sebelah atau fenomena yang di sebelah sini. Ini pada gambar di sini, ini adalah fenomena peka terhadap sentuhan ya. Jadi tumbuhan putri malu di sini ini peka terhadap sebuah sentuhan. Kemudian ciri makhluk hidup yang selanjutnya itu mengeluarkan zat sisa. Di sini zat sisa dari tubuh dikeluarkan melalui proses pernapasan, respirasi, ekskresi, dan defekasi ya. Proses pernapasan itu mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Ini contohnya ada ilustrasinya di sini SpongeBob ya. Dia mengeluarkan pada saat dia menghirup udara itu menghirup oksigen, dan pada saat dia mengeluarkan itu membuang nafas itu akan mengeluarkan karbon dioksida. Kemudian di sini ini ekskresi nih. Di sini kan contohnya proses ekskresi mengeluarkan urin. Nah, ini juga ya. Jadi mengeluarkan keringat. Sini ya prosesnya dia. Ini proses ketika kalian habis berolahraga pasti kalian akan berkeringat ya di sini. Mengeluarkan atau mengekskresikan air ya, mengekskresikan berupa keringat dan urin. Kemudian di sini ada proses defekasi, adalah proses pengeluaran sisa-sisa pencernaan berupa feses atau sisa-sisa makanan. Misalnya kalian setiap pagi itu mengeluarkan atau buang air besar ya, ini salah satu contohnya defekasi. Kemudian selanjutnya itu ada adaptasi yang terakhir. Adaptasi ini adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan dan untuk mempertahankan diri terhadap 3 macam adaptasi. Itu ada adaptasi morfologi. Di sini contohnya burung elang, dia mengadaptasi melakukan perubahan
pada tubuhnya atau ciri-ciri bagian luar pada cakarnya ya, untuk memangsa atau memudahkan pada saat berburu mangsanya. Adaptasi morfologi ini merupakan adaptasi dari ciri-ciri fisik bagian luar tubuh makhluk hidup ya. Kemudian ada yang kedua itu adaptasi fisiologi. Di sini contohnya di sini ada sapi. Di sini ada, kalau kalian perhatikan di sini ada bagian alat pencernaan yang tidak dimiliki oleh manusia, yaitu rumen ya. Makanya sapi ini digolongkan pada makhluk hidup atau mamalia rumenisia ya. Jadi dia memamah biak. Jadi dia ada memiliki zat khusus yang dapat mencerna atau memecah zat karbohidrat itu berupa monosakarida ya, yaitu rumput-rumputan. Ya, dalam rumput itu kan dia mengandung monosakarida, jadi dia nggak bisa, kalau manusia makan rumput itu akan sulit dicernanya ya. Kalau si sapi dia akan lebih mudah karena dia memiliki zat khusus tadi. Kemudian di sini ada adaptasi tingkah laku, itu contohnya itu bunglon ya. Jadi dia dapat merubah warnanya ketika dia dalam kondisi terancam atau dalam bahaya. Nah, itu tadi ada 8 jenis ciri-ciri makhluk hidup ya. Jadi kalau misalnya kira-kira dari kalian ada yang kehilangan ciri-ciri makhluk hidupnya nggak? Dari 8 tadi ada yang kehilangan nggak? Misalnya kalian mungkin kehilangan salah satu dari ciri-ciri makhluk hidup, itu pasti kalian akan meninggal dunia ya. Contohnya seperti makan, misalnya kalian sudah tidak makan lagi, itu pasti lama-kelamaan pasti kalian akan kekurangan energi, kemudian tidak bisa melakukan regenerasi sel. Jadi paling tidak kalian harus tahu makhluk hidup itu memiliki ciri-ciri makhluk hidup berupa 8 tadi ya. Nah, kemudian kita masuk ke klasifikasi makhluk hidup. Nah, di sini ada tokoh namanya Carolus Linnaeus, yaitu bapak taksonomi ya. Dia menemukan pengklasifikasian atau pengelompokan makhluk hidup ke dalam 2 kingdom atau 2 kerajaan itu pada tahun 1758. Itu di sini klasifikasi makhluk hidup adalah salah suatu cara mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan kesamaan ciri yang dimiliki, yaitu di sini ada ciri morfologi bagian luar, kemudian anatomi, struktur organ dan sistem organ ya, kemudian fisiologi, fungsi organ dan proses metabolisme yang terjadi pada setiap organ tersebut, kemudian etologi yaitu perilaku ya. Jadi dia kesamaan ciri di sini. Kemudian selanjutnya tujuan umum klasifikasi makhluk hidup adalah mempermudah, mengenali, membandingkan dan mempelajari makhluk hidup. Di sini ada tokoh kedua yaitu Robert H. Whittaker. Ya, di sini dia menemukan sudah berkembang ya. Jadi yang awalnya 2 kingdom yaitu cuma Animalia dan Plantae itu menjadi 5 kingdom yaitu Monera, Protista, Fungi, Animalia dan Plantae. Jadi ada 5. Dan Robert H. Whittaker ini juga dia penemu dari mikroskop ya, dari tahun 1969. Nah, kemudian tujuan khusus klasifikasi makhluk hidup adalah mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan ciri dan perbedaan ciri-ciri yang dimiliki. Kemudian mendeskripsikan ciri-ciri suatu jenis makhluk hidup untuk membedakan dengan makhluk hidup dari jenis lain. Kemudian 3, mengetahui hubungan kekerabatan antara makhluk hidup. Kemudian yang keempat, memberikan nama makhluk hidup yang belum diketahui namanya. Nah, ini baru kemudian di sini ada tokoh ketiga yaitu Thomas Cavalier Smith. Nah, itu di sini Pak Thomas di sini
menemukan sistem klasifikasi 7 kingdom pada tahun 1998, sekitar 22 tahun yang lalu ya. 22 tahun. 22 tahun yang lalu dia menemukan mengembangkan yang ditemukan oleh Robert W.H. Whittaker tadi, yang awalnya 5 kingdom itu menjadi 7 kingdom. Yaitu di situ dia memecah kingdom Monera itu menjadi 2, yaitu Archaebacteria dan Eubacteria. Archaebacteria ini apa, Pak? Itu jadi makhluk hidup yang masih bersel prokariotik, yang ini eukariotik. Ya, kemudian di sini ada pemecahan lagi Protista. Protista itu dibagi menjadi 2, yaitu Protista sampai Protozoa, dan di sini Chromista ya, bisa lagi menjadi 2. Oleh karena itu menjadi 7. Nah, di sini klasifikasi makhluk hidup didasarkan pada persamaan dan perbedaan yang dimiliki. Itu berdasarkan ciri, morfologi, dan anatomi. Kemudian dapat dilakukan lagi itu berdasarkan manfaat, ukuran, tempat hidup, dan cara hidupnya. Nah, ini yang menemukan penamaan kenapa si Carolus Linnaeus ini disebut bapak dari taksonomi, itu karena dia yang menemukan aturan atau aturan penamaan suatu makhluk hidup ya, itu yang dinamakan binomial nomenclature ya, adalah aturan penamaan baku bagi semua organisme makhluk hidup yang terdiri dari 2 nama atau 2 kata ya. Jadi binomial ini merupakan dua nama dari sistem taksonomi biologi dengan mengambil kata genus atau marga dan spesies. Jadi kalau kalian pernah melihat atau mengetahui nama Latin suatu makhluk hidup, misalnya contohnya padi, Oryza sativa. Oryza itu merupakan genus dari padi tersebut, kemudian sativa itu merupakan nama spesiesnya. Jadi Oryza sativa itu merupakan penggabungan dari nama genus dan nama spesies. Ini contohnya ya. Jadi sini Oryza dan sativa. Oryza ini merupakan nama genusnya dan sativa ini merupakan nama spesiesnya. Atau misalnya kalian pernah ketemu misalnya Paramecium sp ya. Itu apa maksudnya, Pak? Paramecium sp berarti dia hanya baru ditemukan atau diidentifikasi sampai tingkat genus saja ya. Jadi hanya nama pertamanya saja kan, dia hanya sampai tingkat genus. Nah, itu ditandai dengan SP, ditanda simbol SP di belakangnya.